Bab 1591, Tenangkan Diri. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang. Di sini, ada jejak pertempuran sengit, apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa perempat jam, Huoyi membawa dua petarung abadi bintang 4 yang tersisa di sekte tersebut, Tetua Huoyun dan Tetua Huo untuk meninggalkan rumah besar di puncak tebing. Sesampainya di tebing tungku api, aku langsung melihat tebing-tebing bobrok yang tak terhitung jumlahnya di sini dan sisa-sisa api dan gelombang, bertanya-tanya. Napas ini sepertinya agak familiar. Setelah beberapa saat, mata Tetua Huoyun sedikit menyipit, menatap api merah menyala ini, tetapi dia sedikit bingung, dan api itu dipenuhi dengan fluktuasi gelombang yang sangat arogan ini familiar, tetapi mereka lebih arogan daripada pembangkit tenaga atribut api yang pernah ku kenal sebelumnya. Puff, puff. Suara puing-puing yang muncul tiba-tiba datang dari jauh, dan perhatian ketiga orang itu langsung tertarik padanya. Tabrakan. Di kejauhan, sosok yang bermandikan api merah menyala seperti dewa perang, dengan mudah mencubit dan membunuh ketiga pria itu sesuka hati. Ini, lalu dua ahli Dousian bintang 4 tingkat menengah yang datang untuk membantu Paviliun Ting Feng. Siapa sih yang bisa membunuh mereka berdua dengan begitu mudahnya? Huo Lao berkata dengan wajah terkejut. Apakah ini, napas Tuan Xiaoyan? Bahkan jika mereka berjauhan, Tetua Agung Huoyun bisa mencium bau yang familiar dari tubuhnya. Bajingan sialan. Dalam sekejap, gemuruh langit meletus, dan penguasa Paviliun Feng tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan ini telah keluar dengan selamat dari pohon akasia, dan bahkan kekuatannya telah meroket ke tingkat tahap awal Dewa Pejuang Bintang 4. Selain itu, kekuatan tempurnya bahkan lebih tidak normal, bahkan secara langsung menggoda dua pembangkit tenaga listrik abadi bintang 4 tingkat menengah di sekitarnya seperti anjing mati. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Siapa yang memerintahkanmu? Xiaoyan meraung saat gelombang api yang membakar perlahan muncul di sekitar tubuhnya. Dua pembangkit tenaga listrik yang datang untuk membantu Paviliun Ting Feng adalah pengikut seorang pria besar di halaman. Sosok kekar bernama Duke, dan pria kurus bernama Zhanggu, tetapi mereka berdua hari ini sedang sekarat. Jelas, kekuatan rubah dan harimau Xiaoyan tadi telah dihancurkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan, jangan marah, tunggu sampai orang dewasa bertindak, aku khawatir kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Duke dan Zhanggu dengan enggan bangkit dari reruntuhan, dan berkata dengan muram. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar telah mengalahkan mereka bertiga di tahap tengah Dousian Bintang 4 dengan kekuatan tahap awal Dousian Bintang 4. Kalau begitu, maka matilah. Suara acuh tak acuh itu seperti penghakiman dari dewa, mengumumkan kematian keduanya. Tuan Xiaoyan, orang-orang ini tidak bisa dibunuh. Dalam sekejap, sosok Huoyi datang ke sisi Xiaoyan seperti burung yang ketakutan, dan berkata, Master Sekte Huo. Xiaoyan berkata dengan tenang, tetapi ada niat membunuh yang mengerikan dalam suara itu. Tuanku, Sekte Myriad Fire kami merasa kasihan padamu, tetapi keduanya tidak dapat dibunuh, bukan karena kami takut pada kekuatan di belakang mereka. Jika kami menyerahkan mereka ke Sekte untuk diinterogasi, itu akan cukup untuk menginterogasi beberapa nilai yang berguna, yang akan membantu balas dendam kami saat itu. Semua Sekte 10.000 api, bersedia bersumpah untuk mengikuti orang dewasa. Suara sunyi itu melintasi langit, dan tampaknya sangat lemah di tanah ini. Mereka, aku akan menyerahkannya padamu, Xiaoyan berkata dengan tenang, dan dengan pandangan. Sekilas, cincin api tirani muncul, langsung mengikat kedua orang yang terluka parah, hanya karena mendengarkan atribut gaya kultivasi Master Paviliun Angin, sehingga tidak mengalami kerusakan yang terlalu serius. Tabrakan. Melihat pemandangan ini, dia mendengar dauki atribut angin yang mempesona muncul dari Master Paviliun Fengge, dan dia melarikan diri. Dia mengerti bahwa sekarang situasi umum telah berlalu, saya khawatir dia hanya bisa mundur sementara, dan kemudian pergi ke Paviliun Qingyun dan mencari bantuan. Tuanku, Master Paviliun Ting Feng adalah dalam serangan ini. Bahkan tetua ketiga dan banyak sekte kuat telah jatuh ke tangannya, dan dia tidak bisa dilepaskan. Tetua Huoyun melihat pemandangan ini. Kehilangan suara. Puff. Dengan suara, Xiaoyan tiba-tiba menghilang di tempat seperti hantu, kehampaan bergetar, dan ketika Du muncul, dia muncul langsung di garis tempat Master Paviliun Ting Feng melarikan diri. Xiaoyan, jika kamu membunuhku, wilayah tengah ini akan menjadi tempat pemakamanmu.
Master Paviliun Angin Pendengaran tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Kekuatan atribut api di tubuh Xiao Yan benar-benar terlalu tirani. Yang Si, aku sudah membunuhmu. Kaca, dengan suara, penguasa Yiwo Henggu dengan kekuatan api yang menyilaukan dan kekuatan cinta yang misterius, dengan mudah meluncur di dada Master Paviliun Ting Feng, dan tiba-tiba pertahanan dendam atribut angin tampaknya putus asa. Seperti balon, mudah pecah, dan tubuh Master Paviliun Ting Feng telah sepenuhnya berubah menjadi kabut darah dan menghilang di antara langit dan bumi. Mendengarkan kekuatan Master Dosian tingkat menengah bintang 4 dari Paviliun Angin, ini, apakah itu benar-benar hilang? Duke dan Zhanggu, yang tertahan, tidak dapat menahan diri untuk mengecilkan pupil mereka dan kehilangan suara mereka ketika mereka melihat pemandangan aneh di langit. Pejuang abadi tidak akan mudah jatuh bahkan jika mereka menghadapi ancaman yang fatal. Begitu kekuatan jiwa lolos, akan ada kesempatan untuk dibangkitkan. Tingkat serangan, saya khawatir beberapa mengejutkan. Master Sekte Huo, ayo pergi. Ketika aku menyelesaikan urusan sekte, aku akan bertemu di Paviliun Qingyun. Kali ini, mereka pasti akan merasa tidak nyaman. Kali ini, Paviliun Qingyun harus mati. Siapa yang menghentikan, siapa yang mati. Dalam suara yang tenang itu, ada sedikit amarah dari para dewa seperti letusan gunung berapi, yang bertahan lama. Bawa mereka, Tuan Xiao Yan. Ayo kembali ke sekte. Melihat pemandangan yang mendidih darah di depannya, baik Tetua Agung Huoyun maupun Tetua Huo sama-sama menangis. Jelas bahwa kekuatan bertarung Xiao Yan saat ini mungkin sebanding dengan penjahat yang sebenarnya. Di dalam rumah besar di puncak tebing Wan Huosong, Sekte Wan Huo, bagaimana situasinya sekarang? Xiao Yan baru saja kembali ke sekte, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat murid-murid sekte yang cukup langka dan terluka di sepanjang jalan. Dengan indera penciumannya yang tajam, Xiao Yan dapat mendeteksi bahwa kekuatan sekte-sekte 10.000 api jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan alasannya adalah karena kekuatan lain memanfaatkan kelemahan sekte 10.000 api dan mencoba mencaplok mereka. Tuanku, di sekte Myriad Fire, kekuatan tempurnya kurang dari 1/10 dari puncaknya. Huoyi melangkah maju, membaca dengan ekspresi tak berdaya, jelas bahwa pada kondisi saat ini, pemimpinnya memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan. Saya akan membagikan beberapa pil penyembuh di sekte. Yang terluka harus berusaha sekuat tenaga untuk pulih. Kemudian saya akan membuat lingkaran guntur dan api di luar sekte untuk bertahan melawan musuh. Xiao Yan, menggelengkan kepalanya tak berdaya. Petik 2. Tetapi tuanmu, Huoyi tampaknya memahami sesuatu dan bertanya-tanya. Saya katakan, kali ini, mereka harus mati. Suara Xiao Yan perlahan turun, dan kursi di depannya tiba-tiba berubah menjadi bubuk. Tuan, kami bersedia mengikuti sampai mati. Huoyi mendengar kata-kata itu, dan ledakan tekad segera muncul di pupil matanya. Jelas, setelah Xiao Yan menaklukkan pembangkit tenaga listrik sekte 10.000 api, mereka telah memutuskan untuk mengikutinya sampai mati. Kalian tetap di sini, Paviliun Qingyun akan sepenuhnya jatuh, dan pasti ada sekte yang mengambil alih posisi mereka. Suara itu jatuh, dan tiba-tiba, kekuatan guntur dan api yang menyilaukan muncul dari Xiao Yan, dan segera mengelilingi seluruh rumah besar Wan Huozong. Fluktuasi penghalang tirani ini, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik Dosian bintang 4 tahap akhir, tidak dapat menerobos. Dalam sekejap, sosok Xiao Yan juga perlahan meninggalkan sekte Wan Huo, menuju stasiun Paviliun Qingyun. Kali ini, saya tidak tahu apakah itu konspirasi atau pembantaian jauh di dalam Paviliun Qingyun. Bajingan kecil, dari mana datangnya energi hantu di tubuhmu ini? Di dalam penjara air jauh di dalam Paviliun Qingyun, sesosok tubuh yang bermandikan jubah hitam berdiri di atas air, dengan wajah yang ganas berkata. Tabrakan, begitu suara itu jatuh, sesosok tubuh yang akan mati tiba-tiba muncul di bawah air hitam. Orang ini memang Xiao Gui. Hanya saja napas Xiao Yan saat ini lamban, dan bahkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya sangat mencolok, tetapi itu adalah pemandangan yang sangat istimewa. Pada saat ini, energi hantu hitam yang menyilaukan di tubuh Xiao Gui mengelilinginya, yang membuat pria berpakaian hitam yang mencoba melukai dan mengendalikan Xiao Gui tidak ada hubungannya. Lagi pula, setiap kali kekuatannya sendiri mendekati tubuh Xiao Gui, dia akan sepenuhnya dilahap oleh ki hantunya, dan ki hantu itu sangat menakutkan, tampaknya melindungi Xiao Gui secara naluriah.
Hehe, Ling Yu, cepat atau lambat, aku akan membunuhmu sepenuhnya dengan tanganku sendiri. Rambut Xiao Gui menjadi basah karena air, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan ekspresi muram, dan penjara air itu penuh dengan kekuatan penyegelan yang sangat tirani. 9 dari 10 kekuatan tubuh Xiao Gui telah disegel. Wah, apa yang ingin didapatkan Ling Yu, tidak pernah didapatkan, apalagi hanya seorang wanita biasa. Pria berbaju hitam itu mencibir, meremehkan. Petik 2. Tetapi berkatmu, Luo Menglan mengalami kesulitan tidur dan makan sekarang, dan ditambah dengan penganiayaan pernikahan dari penguasa jiwa, kamu pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Susu, pria berbaju hitam itu berkata sambil mencibir. Dari awal hingga akhir, pria berbaju hitam tidak ada artinya, tetapi siapa yang menjadikan Luo Menglan sebagai keluarga pelindung Shengyan? Selama pernikahan itu terjalin, Ling Yu akan dipaksa untuk menanyakan keberadaan Shengyan. Selain menemukan api suci dan mendedikasikannya untuk ras jahat di luar wilayah, maka statusnya dan sumber daya yang diperolehnya akan berada di luar imajinasi. Pada saat itu, Ling Yu tidak akan dapat menahan Ling Yu di wilayah jiwa belaka. Aura hantu pada orang ini agak aneh, dan tampaknya mirip dengan beberapa aura di Pagoda Roh Bumi. Setelah Sun bernapas, ada suara aneh yang tidak biasa di balik jubah hitam pria berpakaian hitam itu. Suara ini baru saja keluar, dan itu seperti iblis yang melahap jiwa. Gengsin Liu Mao Kiki Novel Wang, We Gelombang. Suara ini, Xiao Gui mengangkat kepalanya dengan penuh perhatian ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menatap pria berpakaian hitam yang sedang menginjak permukaan air penjara air. Suara itu dipenuhi dengan kejahatan yang menyilaukan, seperti iblis, dan tampaknya itu adalah semacam ras jahat asing, dan percakapan mereka, tanpa jejak, memasuki telinga Xiao Gui. Pagoda Roh Bumi, bukankah ini benda paling berharga di halaman? Sepertinya pengalaman hidupku ada hubungannya dengan hal ini. Xiao Gui bergumam pelan, karena energi hantu ini dipenuhi dengan kekuatan yang sangat lembut, dan ketika dia terluka parah dan jatuh, dia tiba-tiba muncul untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi Xiao Gui bergumam pelan. Hantu itu menyimpulkan bahwa ini jelas merupakan kekuatan yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk melindunginya. Lupakan saja, Xiao Yan memasuki pohon akasia dan memperoleh banyak harta karun. Saat ini, dia telah meninggalkan pohon akasia dan kembali ke sekte, dan mengandalkan hubungan antara mereka berdua, Xiao Yan pasti akan datang ke sini. Selama Xiao Yan datang, kita akan bisa membunuh mereka semua sekaligus. Pria berpakaian hitam itu tertawa, suaranya dipenuhi dengan ekstasi. Kali ini, api suci di tubuh Xiao Yan pasti akan diperoleh, dan harta karun yang diperoleh Xiao Yan dari pohon akasia akhirnya akan dapat jatuh ke mulutnya dengan mudah. Mengenai kekuatan Xiao Yan, Ling Yu tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, seorang jenius seperti dia adalah petarung abadi bintang 4. Dengan keberadaan setengah bidang, wajar saja jika dia membuatnya bangga. Xiao Yan ini memiliki status tinggi di Ling Yuan. Apa alasan yang bagus untuk tetap diam? Suara jahat itu berbicara, tetapi mendengarkan nadanya, jelas bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini. Kedua saudara Xiao Gui dan Xiao Yan mencoba memenangkan hadiah pernikahan dari penguasa jiwa penghancur. Untuk melindungi prestise penguasa jiwa Li, para jenius dari halaman bawah tanah itu menembak dengan air mata, dan akhirnya memusnahkan mereka berdua, untuk mengikuti contoh dan melindungi penguasa jiwa Li. Prestise orang dewasa, pria berpakaian hitam itu tersenyum muram. Pembaruan tercepat dari novel Kiki https://. Ngomong-ngomong. Xiao Yan itu tampaknya memiliki kekuatan jiwa yang agak tirani, tetapi kali ini, aku akan membantumu menghadapinya. Adapun Xiao Yan, aku akan menyerahkannya padamu. Aura jahat itu membuka mulutnya, tetapi saat ini, ada aura yang tidak kalah dengan para utusan kriminal, penjaga dosa, dan bahkan para jiwa kuat yang ditemui Xiao Yan sebelumnya. Tidak masalah. Selama dia berani datang, tentu saja aku ingin dia tahu siapa jenius sebenarnya di halaman spiritual ini. Begitu dia selesai berbicara, sosok pria berpakaian hitam itu perlahan menghilang. Saudaraku, ini adalah konspirasi, kamu tidak boleh datang. Dan kepala sekolah Luo dan Menglan, jangan bertindak gegabah saat ini. Ling Yu, kali ini aku pasti akan membuatmu menyesal. Begitu dia selesai berbicara, energi hantu di tubuh Xiao Gui tiba-tiba jatuh,
dan jejak aura tirani seperti naga yang sedang tidur muncul dengan tenang. Kekuatan ini sebenarnya adalah kekuatan penyelamat hidup Xiao yang ditinggalkan oleh orang tua hantu. Di Lingyuan Gelombang Luo Mansion, leluhur Luo, di aula rumah besar, Luo Zamu, Luo Menglan, dan hantu tua roh bumi berdiri. Setelah beberapa saat, Luo Menglan memimpin untuk memecah ketenangan dan berkata, "Menglan, jangan impulsif, kali ini segalanya pasti tidak sesederhana itu." Melihat Luo Menglan begitu tergesa-gesa, Luo Zamu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghiburnya. Pada levelnya, dia jelas memiliki terlalu banyak hal untuk dipertimbangkan, dan tidak mungkin bagi cinta pribadi anak-anaknya, sehingga memengaruhi situasi secara keseluruhan. "Leluhur, aku telah menyerap banyak hal di aula leluhur. Sekarang, dengan kekuatan tahap tengah pertempuran abadi bintang 4-ku dan kekuatan api, itu sudah cukup untuk melenyapkan Lingyu. Petik 2. Kali ini, biarkan aku pergi, jika tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan tenang." Luo Menglan memutar matanya dan berbicara perlahan, suaranya dipenuhi dengan fluktuasi tirani dan keras kepala yang tidak biasa. Penangkapan Xiao Gui ada hubungannya dengan dia. Jika bukan karena dia sudah menikah dan memiliki kehidupan pribadi dengan Xiao Gui, Ling Yu mengetahuinya, jadi dia terprovokasi seperti ini. Bagaimanapun, perselingkuhan antara Luo Menglan dan Ling Yu, namun, penguasa jiwa Li menikahkan secara langsung, dan sekarang pernikahan itu belum terselesaikan, mereka berdua benar-benar melakukan adegan konyol seperti itu tanpa izin, yang membuat Ling Yu marah, jadi tindakan Ling Yu berada dalam posisi yang menguntungkan apapun yang terjadi. Masalah ini tidak dapat dijelaskan, itu hanya dapat didiskusikan dari sudut pandang jangka panjang. Bagaimanapun, masalah ini didasarkan pada emosi dan akal sehat, dan Ling Yu berada di pihak akal sehat. Setelah beberapa saat, hantu tua roh bumi menggelengkan kepalanya. Petik 2. Tetapi dengan karakter Ling Yu, Xiao Gui mungkin lebih baik mati sekarang. Mendengar analisis kedua tetua itu, Luo Menglan tidak bisa menahan rasa sakit hati. Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu Xiao Yan meninggalkan Bea Cukai, berkomunikasi dengannya, dan kemudian. Dalam sekejap, sebelum suara roh bumi tua itu selesai, dia tiba-tiba melihat awan api melonjak di kejauhan, dan dia sebenarnya sedang menuju ke paviliun King Yun, dan sosok samar di atas awan api itu jelas Xiao Yan puncak King Yun, yang terletak di inti wilayah tengah, adalah tempat suci yang sesungguhnya untuk bercocok tanam, dan paviliun King Yun menempati tempat ini. Di puncak-puncak King Yun, terdapat lingkaran pegunungan batu yang pecah, dan jurang yang tak terhitung jumlahnya di tengah batu tersebut diaspal, dan tiba-tiba terbentuk jalan besar yang mengarah langsung ke rumah penduduk paviliun King Yun. "Tuanku, semuanya sudah siap sekarang, dan aku hanya berutang pada Dongfeng. Xiao Gui telah dipenjara di penjara air dan dijaga oleh Tuan Ling Yu. Kali ini, kita tidak boleh kalah. Selama Xiao Yan datang, maka kali ini, dia tidak akan pernah kembali." Di aula paviliun King Yun, King Feng berkata dengan acuh tak acuh, ketika dia menyebutkan kata Xiao Yan, suaranya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit lebih intens, jelas karena Xiao Yan sangat jijik. "Tunggu." Begitu suara itu jatuh, King Yun Kun berdiri dan perlahan melihat keluar jendela aula. Boom! Pada saat yang sama, di jalan besar puncak King Yun, gumpalan api tirani perlahan muncul dari dasar puncak King Yun seperti api yang membakar langit. Lalu, apa itu? Ada beberapa prajurit yang bertugas berpatroli di sekitar jalan di atas puncak King Yun, tetapi ketika matanya melihat kekuatan aneh ini, dia tiba-tiba merasakan semburan kekeringan muncul. Xiao Yan, dalam sekejap, saat sosok api semakin dekat, banyak prajurit yang berpatroli tiba-tiba berkata dengan panik. Di paviliun King Yun, murid-murid seperti mereka di tingkat akar rumput pada dasarnya tidak ikut campur dalam urusan sekte, jadi mereka hanya bodoh, tetapi bagi Xiao Yan, mereka jelas dalam pikiran mereka, karena dua saudara laki-laki Xiao Yan telah diambil oleh paviliun King Yun. Benar-benar dicari, karena setelah paviliun King Yun menangkap Xiao Gui, diumumkan kepada publik bahwa Xiao Gui mencoba menyusup ketunangan Ling Yu, jadi dia ditangkap oleh Ling Yu. Kejahatan ini sangat serius. Jika Xiao Yan datang dengan gegabah, saya khawatir kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Huhuhu, gunung yang bagus, sangat cocok untuk dijadikan kuburan paviliun King Yun. Tubuh Xiao Yan perlahan mendarat di anak tangga batu jalan raya, dan nyala api yang menyilaukan di tubuhnya berwarna merah seperti darah, dan matanya langsung menarik perhatiannya. Dipenuhi dengan kekerasan,
dia mengangkat kepalanya dan berjalan menuju rumah besar paviliun King Yun di ujung jalan raya. Xiao Yan, kamu. Banyak prajurit yang berpatroli tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang saat mereka melihat Xiao Yan pergi ke pertemuan itu seorang diri. Xiao Gui adalah saudaraku, kebencian ini tidak akan pernah dibagi. Pergi dan beritahu King Yun Kun, anjing tua itu, hari ini aku akan menerima nyawanya. Xiao Yan mendengus dingin, api yang menyilaukan menyebar seperti riak-riak di air, dan roh tirani semacam itu sama menakutkannya dengan kedatangan hantu dan dewa. Tabrakan, api energi yang begitu terang menyebar, dan para prajurit yang bertugas berpatroli dengan cepat melarikan diri ke sini, jika tidak, mereka akan dengan mudah dilenyapkan olehnya. Dadada, melihat ini, mata Xiao Yan acuh tak acuh, dua api suci di tubuhnya terus bergulir, dan bahkan menari-nari di tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap, ancaman mematikan yang cukup untuk melenyapkan pembangkit tenaga abadi petarung bintang 4 memenuhi Xiao Yan. Tubuh Yan Zhou dan tubuh Xiao Yan juga melangkah di jalan setapak selangkah demi selangkah. Paviliun, Master Paviliun, Xiao Yan kembali. Setelah beberapa saat, prajurit yang bertugas berpatroli keluar dari aula rumah besar, dan berkata dengan suara gemetar. Berapa banyak prajurit dan kuda yang dia bawa? Kepala paviliun King Yun tampaknya sudah menduganya sejak lama, tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Satu, Xiao Yan adalah satu-satunya, kata penjaga patroli. Mengerti, ayo pergi. Dia dengan santai menyapa para penjaga patroli, dan pada saat itu, rumah besar paviliun King Yun sunyi. Xiao Yan datang sendirian, apakah ada penipuan dalam hal ini? Setelah beberapa saat, tahap akhir Douxian bintang 4 yang kuat perlahan muncul. Orang ini adalah pelaku yang menangkap Xiao Gui dan menyegel Xiao Lei, Feng Jie di bawah Ling Yu. Kepala paviliun tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Yan sekarang bergantung pada kekuatan sekte 10.000 api, dan hantu tua dari roh bumi dan kepala sekolah Luo, sebagai kepala sekolah rumah spiritual, tidak dapat secara sewenang-wenang campur tangan dalam urusan wilayah tengah, jadi Xiao Yan hari ini juga berada di ujung jalan. Feng Jie baru saja muncul, tiba-tiba mencibir. Tuan Ling Yu benar-benar tidak melihat orang yang salah. Mata saudara Feng sangat mengagumkan. King Yun Kun tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Di rumah besar paviliun King Yun saat ini, hampir sudah menjadi sarang harimau lontan, karena di sini, penyergapan yang tak terhitung jumlahnya telah disiapkan, hanya untuk melenyapkan Xiao Yan sepenuhnya. Karena Ling Yu memiliki perintah, kali ini, Xiao Gui digunakan sebagai umpan untuk membunuh kedua bersaudara Xiao Yan dan Xiao Gui, dan Ling Yu juga memberi mereka harta karun. Ayo pergi, keluar dan temui anak ini. Kali ini, dengan harta karun yang diberikan Tuan Ling Yu kepada kita, dan kekuatan paviliun King Yun kita, ini adalah kuburan kedua saudara mereka. Begitu suara itu jatuh, mereka bertiga berjalan bersama, perlahan meninggalkan aula, menghadap ke turun ke jalan. Ada beberapa jurang di sekitar puncak King Yun, tetapi bagian tengahnya dibersihkan sebagai jalan masuk dan keluar. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan berjalan dengan tenang, tetapi fluktuasi di tubuhnya, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik Douxian bintang 4 tingkat menengah tidak pernah mampu. Anjing tua King Yun Kun, apakah kamu akhirnya bersedia keluar? Setelah Sun Si melihat 3 titik cahaya yang muncul di atas, suara Xiao Yan bergema di seluruh gunung seperti elang yang menusuk langit. Xiao Yan, harus kukatakan, kamu sangat bodoh. Kamu tahu ini jalan buntu, dan kamu datang ke sini untuk mati. King Yun Kun melangkah maju dan mencibir. Sekarang di sini, dia tak terkalahkan, dan Xiao Yan ini, pergi ke pertemuan dengan satu pedang sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Hahaha, anjing tua King Yun Kun gelombang jangan khawatir, kali ini, aku akan menumpahkan darah seluruh paviliun King Yunmu. Xiao Yan tidak menganggapnya serius ketika dia mendengar kata-kata itu, pupil matanya dipenuhi darah dan menggeram. Ini hanya tahap awal Douxian bintang 4. Kali ini, bukan hanya kau yang akan jatuh, tetapi bahkan Xiao Gui dan Sekte Wan Huo di belakangmu akan terkubur bersamamu. Beberapa orang mengobrol perlahan, dan semangat juang yang cemerlang meresap. Paviliun King Yun, karena kau telah membuat wilayah tengah saat ini sangat kacau, maka biarkan aku mengakhirimu, dan menciptakan babak baru. Jika tidak ada yang berani melakukan ini, biarkan aku melakukannya. Dalam suara yang datar, ada obsesi yang sangat tirani, dan semangat juang yang cemerlang meresap. Pada saat yang sama,
banyak pusat kekuatan teratas di wilayah tengah juga memperhatikan pertempuran ini dengan saksama. Belum pernah terjadi sebelumnya bagi Xiaoyan untuk mencoba memprovokasi seluruh sekte sendirian, jadi sekte-sekte wilayah tengah ini ingin melihat apakah Xiaoyan ini menciptakan keajaiban atau hanya orang yang sembrono. Pertempuran di atas puncak Qingyun sudah dekat, pertarungan sudah di depan mata. Berikan padaku, siapapun yang menangkap Xiaoyan akan diberi hadiah ribuan dolar, dan akan diberi gelar resmi. Setelah Sun Qi, suara Qingyun Kun terdengar pelan, seolah-olah dia sedang memegang tiket kemenangan. Brak, saat suara Qingyun Kun baru saja jatuh, di kedua sisi jalan di dunia ini, ratusan sosok yang kuat berbaris keluar, langsung mengelilingi Xiaoyan. Hanya berdasarkan ini, Xiaoyan tidak tampak terkejut saat melihat ini, dan seringai perlahan terbentuk di sudut mulutnya. Kali ini, pavilion Qingyun harus dihancurkan. Berikan padaku. Kekuatan ratusan sosok ini hampir semuanya setingkat dewa pertarungan Samsung, dan barisan yang begitu besar juga telah menciptakan banyak aura. Boom! Beberapa ki pertempuran dengan atribut yang berbeda bercampur menjadi satu, sehingga aura energi yang sangat tirani terbentuk di puncak Qingyun, dan pemandangannya cukup menakutkan. Kemarilah. Dengan mendengus dingin, bagian belakang Xiaoyan, Eternal Fire Henggu, tampak memiliki vitalitas, dan jatuh serta segera menempel di tangan Xiaoyan. Aneh untuk mengatakan bahwa sejak keluar dari pohon akasia, kendali Xiaoyan atas api dan penguasa kuno api yang berbeda telah mengalami beberapa perubahan halus, tetapi Xiaoyan tidak menyadarinya. Xiaoyan, kamu dan saudaramu Xiao Gui telah melakukan adegan yang konyol. Kami Pavilion Qingyun akan bertindak untuk surga bagi Lord Lingyu kali ini. Menderita sampai mati, selama serangan 100 orang, seorang pria kuat yang bertanggung jawab atas komando berkata dengan marah, jelas orang ini adalah pemimpin orang-orang ini. Hanya kamu, itu tidak cukup. Melihat ini, Xiaoyan mengerutkan kening. Segera, kekuatan api yang menyilaukan tiba-tiba menyebar dari inti ember, dan tiba-tiba menyapu penguasa raksasa hitam di tangannya. Tiba-tiba, kekuatan api cair yang panas datang langsung dari penguasa raksasa hitam. Mengalir keluar darinya, seolah-olah di dalam penggaris hitam berat saat ini, itu adalah gunung berapi aktif yang bergerak bebas, dan lava yang menggetarkan jantung di gunung berapi itu sangat menakutkan. Api magma, Zaidu mendengus dingin, dan mengangkat penggaris raksasa hitam itu, seolah-olah para dewa telah mengumumkan hidup dan mati manusia, dan menebas langsung ke kerumunan. Boom, kekuatan aneh macam apa ini? Pengepungan yang dikelilingi oleh ratusan orang, di bawah pemandangan Xiaoyan, runtuh dalam sekejap, dan bahkan banyak orang kuat dipukul secara acak oleh Xiaoyan dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Qingyun Kun, turunlah untukku. Dia mengalahkan para pemblokir ini sesuka hati, dan mata Xiaoyan tiba-tiba terfokus pada 3 orang di tangga di ujung jalan. Nak, kau harus tahu bahwa kali ini kau mencoba untuk memprovokasi gengsi si jenius dari halaman bawah tanah, Tuan Lingyu. Qingyun Kun berkata dengan suara yang sangat datar, berdiri di kejauhan. Novel-novel Kiki pertama kali dipublikasikan di seluruh jaringan. Namun, karena kau begitu ingin mati, penguasa pavilion hanya dapat menangkapmu, dan kemudian membiarkan orang-orang dewasa melakukan apapun yang mereka inginkan. Qingyun Kun mendengar kata-kata itu, ekspresinya sedikit bergerak, langkah kakinya juga mulai bergerak, dan dia perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Qingyun Kun tahu bahwa Xiaoyan kuat dan berkuasa, tetapi para prajurit penyergap di pavilion Qingyun ini hanya berpura-pura. Selama Xiaoyan ditangkap, maka mereka secara alami akan memiliki 10.000 alasan untuk memfitnah mereka. Hati-hati, energi atribut api di tubuh orang ini sangat bagus. Feng Jie mengerutkan kening, jelas mencium gelombang yang sangat mendebarkan dari lahar yang muncul dari penguasa besar di tubuh Xiaoyan. Aku tahu, bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya kita bertarung. Qingyun Kun mendengus dingin, lalu perlahan menghampiri Xiaoyan. Dia tahu bahwa Feng Jie adalah orang kuat yang diam-diam dikultivasikan Lingyu, dan dia lebih kuat dari petarung abadi bintang 4 seperti dia. Wajar saja jika tidak menganggapnya enteng setelah mengucapkan kalimat ini nanti. Di mana Xiao Gui? Melihat penampilan Qingyun Kun seperti ini, mata Xiaoyan yang dipenuhi amarah perlahan membuka mulutnya, dan amarah yang mengerikan itu membuat Xiaoyan seperti iblis yang hanya tahu cara membunuh. Xiao Gui tidak patuh dan berani berselingkuh secara diam-diam dengan tunangan Tuan Lingyu. Sekarang dia menjalani hukuman, dan sebagai kakak laki-laki Xiao Gui,
biarkan dia bertindak seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Suara King Yun-kun bergema seperti lonceng Hong. Seseorang memarahi Xiao Yan. Aku akan bertanya lagi, di mana Xiao Gui? Xiao Yan memperhatikan bahwa ada banyak orang kuat yang menyelinap dalam kegelapan, tapi memangnya kenapa? Jika orang-orang ini benar-benar jahat, bagaimana dengan menghancurkan mereka? Penggabungan dua api suci cukup kuat untuk dengan mudah menghancurkan tempat ini. Mati, jimat irama angin. Dalam sekejap, dengan wajah mengerikan Xiao Yan, seluruh tubuh King Yun-kun bersinar dengan dendam atribut angin yang menyilaukan, dan dengan teriakan keras, benih surgawi atribut angin yang tirani ditampilkan dalam sekejap, dan ini tingkat serangan ini jelas merupakan serangan paling tirani oleh kepala sekolah King Yun-kun. Salala, mengikuti tindakan King Yun-kun, daun dan pohon yang tak terhitung jumlahnya di puncak gunung ini bergoyang mengikuti angin, dan bahkan dengan bantuan peningkatan angin, sedikit bahaya memenuhi ruang. Api, lautan api-api merah. Melihat ini, aura berdarah dan ganas Xiao Yan menjadi semakin kuat. Meskipun King Yun-kun bukanlah pelaku utama dalam mengalahkan Xiao Gui, dia juga orang yang mudah bergaul, jadi Xiao Yan tentu saja tidak berniat untuk menahan tangannya gelombang bang. Api seperti darah menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan, dan langsung memenuhi seluruh gunung, tetapi kekuatan yang ditunjukkan oleh King Yun-kun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Kerak, dengan suara, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kepala King Yun-kun tiba-tiba jatuh ketika dia membuka matanya, dan napasnya menjadi sangat lemah. Anak baik, Feng Jie tidak terkejut ketika dia melihat ini. Kekuatan King Yun-kun hanya dapat dianggap sebagai langkah kaki yang baru saja menginjakan kaki di tahap akhir Dosian Bintang 4, tetapi dia adalah pembangkit tenaga listrik sejati di puncak tahap akhir Dosian Bintang 4. Weng Bas, tepat setelah menghapus King Yun-kun, cahaya gemuruh di tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelisah. Jelas bahwa pria misterius di depannya memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan hilangnya Xiao Gui. Kaulah yang menyakiti saudaraku. Dia dengan santai menendang kepala Master Pavilion King Yun seperti anjing mati, dan ekspresi serta pupil Xiao Yan menyusut rapat saat dia menggeram. Lalu apa? Hanya seorang pria di tahap awal Dewa Petarung Bintang 4. Hari ini, bagaimanapun juga, kita masih menang. Penjaga King Yun mematuhi perintah, Xiao Yan melenyapkan Master Pavilion King Yun, dan atas nama Feng Jie, memasukkan orang ini ke dalam daftar Pavilion King Yun untuk diburu dan dibunuh. Arai, bunuh wanita jalang ini. Setelah Sun menarik napas, ekspresi Feng Jie sedikit menunjukkan sedikit seringai. Pembaruan tercepat novel Kiki https://2-. Semua ini ada di tangan dirinya dan Tuan Ling Yu. King Yun-kun hanyalah hantu. Hanya ketika Xiao Yan memusnahkan King Yun-kun, mereka akan memiliki cukup bukti untuk memusnahkan Xiao Yan. Bahkan kepala sekolah Akademi Ling Yuan akan mengambil tindakan, juga tidak berdaya. Tapi sekarang Xiao Yan berjalan lambat seperti semua rencana yang mereka buat, mengapa melakukan semua pekerjaan yang tidak berguna ini? Karena aku, Xiao Yan, berani datang, maka aku memiliki harga diri yang menjadi milikku. Feng Jie, terimalah hidupmu. Xiao Yan mencibir, menghadapi rencana Feng Jie, dia meremehkan, dan dia datang hari ini dengan tujuan yang sangat jelas, Tu Zong, menyelamatkan Xiao Gui. Kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Arai, King Yun menutupi formasi abadi. Melihat ini, Feng Jie perlahan melangkah mundur. Boom, pada saat yang sama, energi di puncak gunung ini dan langit tiba-tiba menjadi ganas. Setelah beberapa saat, penghalang energi tak terlihat memenjarakan Xiao Yan sepenuhnya. Energi ini penuh dengan energi. Dengan kekuatan represif yang sangat tirani, jika dibiarkan digunakan, itu mungkin akan berdampak besar pada Xiao Yan. Jika itu masalahnya, mari kita hancurkan. Xiao Yan dengan santai mengalihkan pandangannya, menemukan bahwa bahkan jika King Yun-kun jatuh, orang-orang ini tidak memiliki niat untuk berhenti, dan langsung tertawa. Sesuatu tampaknya terbangun di dalam tubuh orang ini. Sungguh fluktuasi yang sangat dahsyat. Feng Jie, yang bersembunyi di dalam kegelapan, menyadari bahwa Xiao Yan terbungkus dalam formasi itu, tanpa ragu-ragu, dan bahkan kekuatan di dalam tubuhnya menjadi lebih dahsyat. Tabrakan. Saat berikutnya, di dalam tubuh Xiao Yan, api merah benih surgawi yang menyala-nyala dan batu surgawi hati api berwarna kaki perlahan muncul dari dalam tubuh. Dua api suci dan benih surgawi yang menyala-nyala.
Bagaimana mungkin? Seringai di pipi Feng Jie menghilang ketika dia melihat tubuh Xiao Yan berkedip-kedip dengan dua api yang sangat terang. Pada levelnya, di tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 4, adalah mungkin untuk mengetahui seberapa besar peningkatan api suci dan domain bagi seseorang. Bajingan kecil, kali ini, kau akan mati. Melihat Xiao Yan yang perlahan naik ke udara, dan api dua warna terus menari dan saling terkait, Feng Jie langsung meninggalkan tempat ini dan menuju ke kedalaman paviliun King Yun. Dia tahu bahwa, kekuatan yang digunakan Xiao Yan sekarang mungkin bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Feng Jie, kemana harus lari? Kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona secara alami mengunci Feng Jie. Sepanjang waktu, melihat bahwa dia ingin melarikan diri, dia langsung mengikatnya. Menurut informasi yang dikembalikan oleh klon jiwa tadi, Feng Jie adalah pelakunya dalam mengalahkan Xiao Gui, jadi Xiao Yan tidak akan melepaskannya dengan mudah apapun yang terjadi. Kekuatan apa ini? Sialan, Feng Jie baru saja mundur, tetapi sepenuhnya terikat oleh kekuatan jiwa kental Xiao Yan seperti gelombang pasang. Hati api Tianyan, dengan api sebagai kekuatannya dan batu sebagai pertahanannya. Benih surgawi agung Scarlet Flame, Raja Api, ribuan mil lava cair, tak ada rumput yang tumbuh. Mekar, suara pelan perlahan muncul di ruang yang ganas ini, dan di telapak tangan Xiao Yan, dua api yang dipenuhi dengan energi yang luar biasa ganas perlahan muncul. Apakah kamu gila? Feng Jie kehilangan suaranya ketika dia merasakan api yang menyilaukan penuh dengan fluktuasi yang merusak dari langit. Peningkatan benih surgawi agung sudah cukup untuk membuat Dosian Bintang 4 tahap awal dan Dosian Bintang 4 tahap tengah bertarung dengan kejam, dan kekuatan api suci sudah cukup untuk membuatnya bertarung melintasi dua tingkat, tetapi jika keduanya ditambahkan bersama-sama, maka berkat yang mengerikan, bahkan Feng Jie sangat patah hati. Yang lebih dibesar-besarkan adalah bahwa benih surgawi agung dan api suci ini ada pada saat yang sama, yang membuat orang iri. Hal yang paling serius adalah bahwa Xiao Yan benar-benar mengeluarkan sumber keduanya secara langsung. Melihat pertempuran ini, dia benar-benar ingin menyatukan keduanya. Fusinya, bahkan dalam pengalaman Feng Jie, dia belum pernah mendengar tentang fusi kedua kekuatan ini. Boom! Saat Xiao Yan mempercepat kecepatan fusi, banyak murid paviliun King Yun yang bertanggung jawab atas formasi itu dengan mudah dikalahkan oleh kekuatan api dua warna Xiao Yan yang menyilaukan. Ini, iblis, jatuh ke tanah tanpa daya, para murid penjaga paviliun King Yun ini tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan di langit yang sedang melakukan serangan misterius terhadap dirinya sendiri, dan berkata, di masa lalu, formasi besar sekte paviliun King Yun mereka, tetapi mereka telah melawan pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Dosian Bintang 4, akan dikalahkan oleh seorang pria tahap awal Dosian Bintang 4 belaka. Silala, kekuatan jiwa yang menyilaukan itu mengunci Feng Jie, dan Xiao segera menuangkan semua kekuatannya ke Feng Jie, dan segera mengendalikan fusi kedua kekuatan itu. Teratai api murka Buddha satu warna dan setengah warna. Setelah beberapa napas pendek, pupil mata Xiao Yan dipenuhi dengan makna dingin yang tak terlukiskan, selain tanah yang berkedip-kedip mengambang di kehampaan di depan dadanya. Benih teratai yang indah berwarna kuning dan merah menyala muncul dengan tenang. Benih teratai yang sangat indah itu penuh dengan kekuatan dahsyat yang menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh, tetapi ini tampaknya hanya benih teratai seukuran jari, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya mungkin cukup untuk melenyapkan ember bintang 4. Pembangkit tenaga listrik dari tahap abadi akhir. Teratai api kemarahan Buddha, pergi, Su, di bawah kendali Xiao Yan, benih teratai itu meraung langsung ke lokasi Feng Jie di bawah, seperti kuda liar yang melarikan diri. Boom, pertama kali dikunci oleh kekuatan jiwa, sekarang Feng Jie jelas sudah terlambat untuk mencoba melarikan diri. Dia hanya bisa menunjukkan dendamnya dan melakukan perlawanan terakhir terhadap teratai kemarahan Buddha ini. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Namun, Buddha's Fury Fire Lotus adalah jurus pamungkas terkuat Xiao Yan yang diciptakan dengan menggabungkan berbagai api di benua Doqi. Sekarang, menurut rangkaian latihan yang sudah dikenal, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Apinya diganti, dan kekuatannya secara alami jauh lebih tirani gelombang mati. Xiao Yan menatap Feng Jie di bawah dengan acuh tak acuh dan mencibir. Bajingan brengsek, roh bumi dan batu, perisai dinding kristal batu. Dalam sekejap, dengan pukulan Xiao Yan yang menghancurkan, api yang menyilaukan melesat keluar dan menyapu seluruh puncak King Yun. Pada saat ini,
wajah puncak King Yun ini dikejutkan oleh Xiao Yanfo. Teratai yang murka hancur total, hanya memperlihatkan satu sisi tanah yang agak tandus. Adapun tangga jalan dan pepohonan di sekitar tangga, mereka langsung tenggelam dalam teratai murka setengah Buddha. Apakah itu memiliki atribut batu dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat? Namun, hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, jadi matilah. Sudut mata Xiao Yan menjadi merah, dan kekuatan tubuhnya miring ke bawah, langsung mengalir ke dalam kemarahan Sang Buddha. Boom! Raungan gemuruh, menimbulkan kesedihan yang tak berujung, dan puncak gunung ini tidak dapat dikenali saat ini. Hei, Xiao Yan, orang ini masih terlalu muda. Di luar puncak King Yun, hantu tua roh bumi dan kepala sekolah Luo menambahkan Luo Menglan. Tetapi tanpa darah di tubuhnya, siapa yang berani melakukan ini? Novel Kiki pertama kali diterbitkan di internet. Sudah waktunya untuk mengubah sistem hukum Akademi Roh Bumi ini. Hantu tua roh bumi berbicara perlahan, suaranya dipenuhi dengan sentuhan kelegaan. Jika itu untuknya, kita akan memulai perang di halaman spiritual halaman bawah tanah. Luo Zhangjiao bertanya pada Zaidu. Tidak peduli apa, dan setelah perjalanan ini, sudah waktunya bagi kita untuk pensiun. Jadi kali ini, mari kita menjadi gila dengan anak ini. Di kulit tua hantu tua itu, semburan darah tiba-tiba muncul, dan bahkan pada saat yang sama, darah yang telah lama mengering menjadi mendidih, tetapi Luo Menglan perlahan meninggalkan mereka dan berjalan menuju pusat pertempuran. Saya tidak tahu apakah keduanya melakukannya dengan sengaja atau